Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillahi ta'ala wa bi syafaati Nabi Muhammad wa bi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, berkah rizki kita, berkah umur kita, berkah keturunan kita. Mudah-mudahan keturunan kita keturunan yang soleh solehah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah bin ni'matillah. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, iman, Islam, ihsan. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah kesehatan, sehat jasmani kita, badan sehat, rohani kita sehat. Kita masih diberikan kemampuan, kekuatan, semangat, ghirah untuk melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah, dan semangat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebab semua yang kita lakukan, kemampuan kita mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah, hakikatnya bersumber dari iman. Sedangkan iman itu ada di dalam hati. Artinya ketika hati kita baik, hati kita diisi dengan iman, insya Allah kita akan mampu mengerjakan perintah Allah. Tetapi sebaliknya ketika hati kita imannya kosong, yang ada adalah kekufuran, maka tidak akan mampu seseorang itu mengerjakan perintah Allah walaupun badannya sehat.
Kita bisa melihat orang yang diberikan kesehatan jasmani, jasmaninya sehat-sehat, badannya kuat-kuat, tetapi kenapa tidak mampu melangkahkan kaki dari rumah menuju ke Masjid Nurul Falah? Sehat-sehat, tidak sakit, enggak, kakinya sehat-sehat, matanya bisa melihat, bisa. Tetapi kenapa ketika mendengarkan suara adzan seakan-akan telinga itu tertutup? Ketika melihat masjid seakan-akan kaki itu tidak mampu untuk melangkahkan menuju masjid, menuju musola. Untuk apa? Mengerjakan perintah Allah. Kenapa dia tidak mampu? Sebetulnya mampu. Untuk berjalan mampu, untuk mengerjakan sholat mampu, tetapi dia tidak mampu datang ke masjid mengerjakan sholat sebab di dalam hatinya saat itu kosong dari iman. Sing ana mun hawa nafsu tok. Dia bukan menjadi hamba Allah, saat itu menjadi hamba hawa nafsu. Maka untuk semua itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah, kemudian menjadikan iman kita semakin kuat sehingga amalan perbuatan, perintah-perintah Allah bisa kita kerjakan, larangan Allah bisa kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya, umat yang mencintai Nabi, umat yang menyayangi Nabi, umat yang mau menjadikan Nabi itu sebagai suri tauladan, contoh yang baik. Yang disampaikan Nabi Muhammad kita ikuti, yang dilakukan Nabi Muhammad kita ikuti, apa yang dipakai Nabi Muhammad kita ikuti. Itulah suri tauladan kita. Contoh kita, suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad, bukan artis. Artis klambine nganggo batik, melu-melu nganggo batik kabeh. Artis rambutnya ana warna abange tengah, melu-melu diwarnani abang. Artis angger goyang joget nganti ngigel-ngigel, wah pada melu-melu. Kaya penyanyi-penyanyi sing biasane penyanyi biasa tok. Ketika dia menyampaikan lagu, menyanyikan lagu mung biasa-biasa toh, karena anak artis sing goyangane wah dahsyatnya bukan main, akhirnya melu-melu. Sing ditiru bukan Nabi, malah sing ditiru artis. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo waktu ingkang singkat ini kita manfaataken sedikit belajar tafsir Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan belajar tafsir ini kita bisa memahami, mengerti tentang ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan memahami ayat-ayat Al-Quran, mengerti ayat-ayat Al-Quran, insya Allah kita akan mudah untuk menerapkan ayat-ayat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Ini kitab suci Al-Quran ini yang ada di depan saya. Kitab Al-Quran bukan kitab sejarah. Kitab Al-Quran adalah petunjuk Allah, di mana ketika orang mau mengikuti perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka dia akan selamat di dunia, di akhirat. Apabila manusia tidak mau mengikuti perintah Allah, larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka manusia itu akan tersesat, manusia itu akan hina, manusia itu akan
tercela baik di dunia atau di akhirat. Itu kitab suci Al-Quran sebagai hidayah manusia. Tetapi di antara hidayah manusia, kitab suci Al-Quran pun menjelaskan tentang sejarah. Al-Quran menjelaskan sejarah tentang Nabi Adam alaihissalam. Diceritakan ke Nabi Adam, mulai Nabi Adam akan dijadikan khalifah, malaikat semuanya tunduk, iblis menolak, tidak mau sujud terhadap Nabi Adam. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika menyelamatkan umatnya dari Fir'aun, sampai-sampai Fir'aun tenggelam. Amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika mau tenggelam, nyawa itu sudah ada di kerongkongan tenggorokan, sudah sakaratul maut, baru nafas Fir'aun itu berkata, amanu bi Rabbi Musa wa Harun, saya iman kepada Tuhannya Nabi Musa. Terlambat. Anggerpan iman sedurunge sakaratul maut. Sakaratul maut tembe terlambat. Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Al-Quran menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Nuh. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Al-Quran menceritakan sejarah manusia yang lalu. Kita tidak tahu Nabiullah Ibrahim, tidak pernah melihat, tetapi dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu Al-Quran menjelaskan tentang sejarah. Tetapi di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sejarahnya Nabiullah Adam alaihissalam, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Musa, tidak ada satupun yang diawali dengan kalimat subhanallah, subhanalladzi. Itu tidak ada. Hanya Al-Quran ketika menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, Allah mengawali dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah. Itu tentang Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau menelaah lebih jauh, sebetulnya bulan-bulan di dalam Islam itu memiliki banyak sejarah. Di antaranya banyak yang memiliki sejarah-sejarah dalam kehidupan. Contohnya ketika kita masuk di bulan Muharram, kita masuk di bulan Muharram, maka kita akan teringat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bulan Muharram, hijrah. Yang punya pakaian, yang punya kambing, yang punya onta, semuanya ditinggal. Hanya membawa seketarnya, pakaian yang dibawa, pakaian yang dipakai, kemudian onta, kambing dan sebagainya dibawa sebagian, semuanya ditinggal. Kenapa? Karena untuk memenuhi panggilan Allah. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ditinggalkan hartanya, rumahnya ditinggal. Itu peristiwa pada bulan Muharram. Pada bulan Syawal ada peristiwa apa di bulan Syawal? Peristiwa Idul Fitri, dosa manusia diampuni oleh Allah. Idul Fitri, kembali kepada kesucian, itu pada bulan Syawal. Kemudian pada bulan Ramadan, kita mengenal ada satu peristiwa, yaitu peristiwa Nuzulul Quran. Tanggal 17 Ramadan ada peristiwa apa? Peristiwa Nuzulul Quran. Kemudian pada bulan Zulhijjah ada satu peristiwa ketika Nabiullah Ismail akan disembelih. Pada bulan Rabiul Awal ada peristiwa apa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, peristiwa lahirnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab. Sekarang ini bulan Rajab ada satu peristiwa apa? Isra Mi'raj. Itu kebanyakan di dalam bulan-bulan Islam ada peristiwa-peristiwa penting. Tetapi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam Al-Quran, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, tidak satu pun yang diawali dengan kalimat subhanallah, subhanalladzi. Itu tidak ada. Hanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di awal ayat Allah berfirman dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau melihat dari bahasa ini, kalau kita lihat dari ilmu balaghah, kata subhanalladzi merupakan kalimat ijaz. Ijaz itu adalah kalimat yang redaksinya singkat tetapi memiliki makna yang dalam. Atau bahasa Indonesia bahasa ijaz, kata ijaz itu adalah kata sing singkat, katane sacuil, kalimatnya sacuil tapi maknanya luas. Itu ijaz. Dan di dalam kalimat ini ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang tersirat, yaitu kalimat lafdzul jalalah Allah. Sebetulnya ayat ini berbunyi subhanallah alladzi, ada Allahnya. Kemudian disingkat dengan bahasa ijaz menjadi subhanalladzi, Allahnya itu disembunyikan. Karena manusia memahami yang maha suci itu hanya Allah. Zat yang tidak mempunyai kelemahan hanya Allah. Yang tidak mempunyai kekurangan hanya Allah. Sehingga Allah tidak tertulis di dalam kalimat ini. Semua manusia memahami yang maha suci itu hanyalah Allah. Sehingga kalimatnya menjadi subhanalladzi, Allahnya hilang. Sebetulnya ayatnya subhanallah alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu disebut dengan kalimat tasbih. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Subhanallah, maha suci Allah dari segala kelemahan. Subhanallah, maha suci Allah dari segala ketidakberdayaan. Di dalam kalimat ini Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk apa? Menjamin bahwa peringatan, bahwa pelaksanaan ataupun Isra yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah sesuatu kebenaran. Sampai Allah mempertaruhkan kesuciannya. Subhanallah, Allah mempertaruhkan kesuciannya karena Allah menjamin bahwa peristiwa Isra adalah peristiwa yang benar, peristiwa yang hak, peristiwa yang nyata. Itu Allah bersumpah dengan namanya. Kalau kita bersumpah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bersumpah, Pak, apakah panjenengan mencuri uang 100.000, kemudian kita bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri uang 100.000, berarti kita yakin bahwa kita benar-benar tidak mencuri. Yakin wis, demi Allah, berarti wis mentok-tok sumpah kita benar-benar tidak mencuri. Itu kalau manusia bersumpah.
Tetapi ketika Allah bersumpah dengan namanya, dengan menyebutkan sifatnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, maha suci Allah. Artinya Allah bersumpah bahwa peristiwa asra alladzi bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa adalah peristiwa yang benar, sampai Allah mempertaruhkan sifatnya, subhanallah, maha suci Allah. Itu yang pertama. Berarti umat Islam jangan sampai kita ragu. Loken iya bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Loken iya, ketika ada umat Islam sampai mang-mang, was-was, tidak yakin, berarti umat Islam itu tidak percaya dengan firman Allah. Kemudian apa sih hikmah dari kata subhanallah? Subhanallah adalah satu kalimat thayyibah. Di dalam Islam itu ada perintah Allah, perbuatan yang dilakukan berat dan mempunyai beban atau modal yang berat. Itu dalam Islam. Contohnya apa? Ibadah haji. Ibadah haji adalah perbuatan, amalan dalam perbuatan Islam yang dilakukan itu berat. Harus mempunyai uang yang lebih dari 50 juta. 50 juta masih kurang om. Turun tuku oleh-oleh, turun kene kurang. Orang-orang yen pon haji nyekel duit 100 juta. Wah, membutuhkan biaya yang besar. Kemudian membutuhkan fisik yang kuat, harus sa'i, harus tawaf, kemudian harus wukuf, harus membutuhkan fisik yang kuat. Ibadah haji adalah ibadah yang berat dilakukan oleh manusia dan membutuhkan biaya yang besar. Kemudian yang kedua, dalam Islam ada ibadah yang dilakukan itu berat, tetapi biayanya, modalnya itu kecil. Contohnya orang mengerjakan sholat itu biaya yang berat. Sholat itu ibadah yang berat. Kenapa ibadah yang berat? Kita bisa lihat kalau di sekitar Masjid Nurul Falah semuanya itu yang laki-laki agamane Islam, sholate maring masjid kabeh, Masjid Nurul Falah penuh. Tapi bisa neka angger subuh sepi, angger duhur sepi, asar sepi, maghrib rada akeh kok isya mulai sepi. Kenapa? Karena ibadah sholat itu hakikatnya berat. Orang yang mampu mengerjakan sholat adalah orang yang ada di dalam hatinya iman. Tidak ada iman tidak akan pernah mampu mengerjakan sholat, kecuali kalau pengurusnya mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengerjakan sholat di Masjid Nurul Falah akan mendapatkan uang 100.000 rupiah. Yakin? Sing sholat meneh balik gawa 1.000. Langsung tembe dumum nak subuh sing biasane hanya 3 sof 4 sof 3 sof 2 sof brok kebok kabeh. Kenapa? Karena manusia itu yang berpikir hanya dunia. Padahal Allah sudah menjelaskan Bapak Ibu, ketika panjenengan mengerjakan sholat berjamaah akan mendapatkan pahala 27 lebih banyak daripada mengerjakan sholat sendiri. Itu sudah jelas. Panjenengan datang ke masjid mengerjakan sholat pahalane akeh. Angger didadekaken duit 17 juta. Tapi angger sholatnya dhewe kan mung oli 1 juta tok. Angger didadekna duit tahun biyen pada teka kabeh. Kenapa? 27 derajat dengan 1 derajat milih sing siji. Sebabnya pahala ki ora katon. Anggur sholat terus sing irunge pesek ra dembangir, sing pesek ra dembangir, pesek ra dembang, sholat kabeh. Sing pesek-pesek pada sholat kabeh, sing ora gege pada sholat kabeh. Itu kalau balasannya nyata.
Sholat adalah ibadah yang susah, modalnya sedikit, pakaian bersih, air wudhu bersuci, kemudian mengenakan pakaian yang bersih, itu sholat. Sama seperti ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ibadah yang berat, tetapi modalnya sedikit. Yang ora sahur, puasane sah ora sah, sing penting panjenengan niat ngerjakaken puasa Ramadan. Anggur sore puasa iya ini malah entengnya akeh masing biasanya dina-dina biasa paling satu hari 50.000, anggur puasa bisa nganti 100, itu berarti melampaui batas. Anak kolok anak kacang hijau anak es campur wow pirang-pirang, padahal yang dimakan cuma satu tok es tok wis wadeg, kacang hijau kolok kabeh ora dipangan. Itu berarti orang yang melampaui batas. Nah, kemudian yang ketiga, ada amalan ibadah yang dilakukan ringan tetapi modalnya pun kecil. Apa? Kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Itu diucapkan ringan, dilakukan ringan, dan modalnya sedikit. Contohnya, ketika kita bertemu dengan teman ning dalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, mengucapkan assalamualaikum itu berat atau ringan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Mengucapkan assalamualaikum itu ringan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mengucapkan assalamualaikum mendapatkan pahala, panjenengan tidak mengucapkan assalamualaikum tidak mendapatkan pahala. Mengucapkannya ringan, mendapatkan pahala dari Allah. Ketika mau makan bismillahirrahmanirrahim, panumpak motor, doane numpak motor apa ya? Nyora apal, gampang. Bismillahirrahmanirrahim, pan manjak pohon, pan panen kelapa, macamnya apa ya? Angger pan panen, bismillahirrahman. Segala sesuatu ketika kita mulai dengan membaca bismillah, maka itu akan mendapatkan menjadi ibadah. Maca bismillah buat enteng. Ketika kita melihat sesuatu yang besar, kita mengucapkan Masya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita membaca Subhanallah. Ketika kita kaget yang kita baca Astaghfirullah. Ketika kita mendapatkan nikmat yang kita baca Alhamdulillah. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah yang kita baca Innalillahi. Itu kalimat thayyibah, kalimat yang singkat tetapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menggunakan subhanallah, subhanalladzi, berarti kalimatnya singkat, ketika kita membaca sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah, Bapak Ibu, itu Rasulullah menjelaskan lebih hebat lagi. Ada dua kalimat kalimatani yukhaffifu fil lisan wasaqilani fil mizan. Ada dua kalimat, yang dua kalimat itu khafifani fil lisan, mudah, ringan ketika kita ucapkan, wasaqilani fil mizan, tetapi ketika ditimbang itu kalimat dua itu ketika ditimbang cegluk abote porporan. Angger kayak saya kia cegluk 5 kilo, ucapannya ringan tapi ditimbang bisa bobotnya 5 kilo. Apa ucapan itu? Subhanallah wa bihamdihi, satu. Keduanya subhanallahil adzim. Dua kalimat ini, kalimatani yukhafifani fil lisan wasaqilani fil mizan. Ada dua kalimat yang ketika panjenengan mengucapkan ringan sekali diucapkan dalam lisan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, ringan ketika kita ucapkan, wasaqilani fil mizan, tetapi ketika ditimbangan cegluk, wah, abote porporan. Subhanallah wa bihamdihi
Subhanallahil adzim. Nah, itu yang pertama, subhanallah. Kemudian kalimat yang kedua kita bahas, asro. Asro itu memperjalankan. Maha suci Allah, di mana Allah memperjalankan hambanya. Memperjalankan berarti di dalam kalimat ini peristiwa Isra dan Mi'raj yang aktif adalah Allah, karena Allah yang memperjalankan. Nabi Muhammad berarti diperjalankan. Kalau diperjalankan itu hanya manut saja, diperjalankan itu manut. Yang memperjalankan adalah Allah. Yang memperjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj siapa? Allah. Sedangkan Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, berapa kilometer saja? Naiknya buruk, seperti dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai datang ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Kemudian dari situ Nabi Muhammad berkunjung ke neraka, dari situ Nabi Muhammad berkunjung ke surga, kemudian dari situ kembali lagi ke rumah di Makkatul Mukarramah hanya sepertiga malam. Oh loken setelah teman isya, sebab yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Jadi di dalam ayat ini hikmahnya apa? Hikmahnya ketika kita berpikir Isra dan Mi'raj, jangan berpikir dengan akal pikiran intelektual, akal pikiran manusia. Tetapi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu berpikir dengan akal kekuasaan Allah atau dengan iman. Bapak Ibu, Abu Jahal, Abu Lahab itu berpikirnya dengan akal pikiran. Wah, mungkin Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, kemudian langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian berkunjung ke surga, ke neraka, balik maning-maring Masjidil Haram hanya sepertiga malam. Orang mungkin, dusta, Muhammad berdusta. Itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu sing kafir itu berpikirnya dengan akal logika. Kalau berpikir dengan akal logika tidak akan pernah sampai. Contoh kecil, tongkat, Bapak Ibu, panjenengan punya tongkat, coba tongkat dilemparkan, plung, bisa jadi ula. Oh bisa Mas, tongkatnya dijoko, didol disit, oli duit kok. Itu akal-akal man. Tongkat ditibakna jadi ula, laut ditowak bisa. Itu tidak masuk akal. Contoh kecil begini, ketika ada anak bayi usia 2 tahun misal, ada anak bayi usia 2 tahun, dia baru belajar berjalan, pelakunya etek dalam tiba. Kemudian anak bayi itu dari sini tempat pengimaman disuruh berjalan sampai ke belakang masjid. Oh, panjenengan percaya bayi dari pengimaman sampai ke belakang masjid itu hanya membutuhkan waktu 5 detik? Percaya enggak? Bocah bayi sing tembe belajar melaku dari sini berjalan etik sampai ke belakang cuma 5 detik. Percaya nggak? Nggak akan mungkin percaya. Baru sekali jalan jatuh, ngutangi maning, bewis 5 detik jalan maning jatuh 5. Kenapa? Karena kita berpikirnya dengan akal. Bayi 2 tahun kon melaku sing pengimaman sampai ke belakang itu 5 detik, orang masuk akal. Karena yang dipakai adalah akal pikiran. Tapi coba kalau bayi 2 tahun, bapane nang mburi gendong bayine, dicekel, bapane melayu, wus,
5 detik mampu tidak? Dari sini ke belakang 5 detik bisa ndak? Dik, dek, dek, kene mono. Kalau yang berjalan orang tuanya, bayinya digendong set, kemudian wong tuanya sing berjalan, masuk akal. Iya, makanya jangan berpikir bayi, yang berpikir siapa yang di belakang bayi. Wong tuane, oh kita digendong bapan, anggot digendong bapane ta masuk akal bener. Makanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, jangan berpikir Nabi Muhammad yang berjalan, tidak akan masuk akal. Tetapi yang berjalan itu di belakang Nabi Muhammad siapa? Allah. Jangankan sepertiga malam, kalau Allah menghendaki 5 detik pun Allah bisa sanggup sampai cepet nemen. Itu kalau Allah yang menghendaki. Jadi kita berpikirnya dalam hal ini adalah kuasa Allah dengan keimanan. Asra, yang memperjalankan hambanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini kita berpikirnya adalah berpikir dengan iman, berpikir dengan kuasa Allah. Kemudian yang ketiga, bi abdihi, abdun. Kenapa Allah menggunakan kata bi'abdihi? Padahal sudah jelas yang akan diajak oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Kenapa Allah tidak berfirman subhanalladzi asra bi Muhammadin lailam minal masjidil harami ilal. Kenapa tidak disebutkan langsung namanya saja bi Muhammadin? Jadi jelas abdun siapa abdun. Kenapa Allah menggunakan kata abdun, tidak menggunakan kata bi Muhammadin? Sebab ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, kenapa Allah menggunakan kata abdun? Abdun, hamba, itu berarti ada 2 bentuk. Hamba itu berarti diisi dengan jasmani dan rohani. Ada jasmaninya, ada rohaninya. Artinya apa? Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu bukan hanya rohaninya saja, tapi jasmaninya Nabi Muhammad ikut Isra. Dari Mekah ke Madinah, jasmaninya ikut. Dari ke Asra ke Palestina, dari Palestina ke jasmaninya ikut, fisiknya ikut. Itu Nabi Muhammad. Sekarang kita sering melihat banyak orang yang ahli metafisik. Kadang ada yang mengatakan, nyong saya bisa rogo sukma. Wah, saya mau ke Semarang, hanya ambil napas tok. Wis anjuk Semarang. Sing anjuk Semarang rohaninya apa sukmanya atau jasmaninya? Sukmane tok anjuk jasmanine masih di sini. Nyong wis nang Semarang ya. Sinang Semarang apa sukmane panjenengan, jasmani panjenengan sinang Masjid Nurul Falah. Sedangkan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu bukan hanya sukmanya saja, bukan hanya rohaninya saja, tetapi jasmaninya pun ikut Isra. Itu makna yang pertama. Jadi orang, oh anggur kaya ketok benyong bisa sing kene mari Mekah langsung sedetik benyong mampu. Sing sedetik apane? Sukmane tok. Tapi fisiknya panjenengan bisa ndak bisa, tapi Nabi Muhammad bisa. Kenapa Nabi Muhammad bisa? Karena yang menjalankan di belakang Nabi Muhammad adalah Allah. Bi abdihi. Kemudian yang kedua kenapa dikatakan bi abdihi? Abdun itu adalah hamba Allah. Kedudukan manusia yang paling tinggi di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah abdun, hamba Allah. Hamba Allah itu artinya orang yang mau mengikuti perintah Allah. Ya Allah, saya hambamu ya Allah, perintahmu saya kerjakan ya Allah, laranganmu saya tinggalkan ya Allah. Apapun yang engkau perintahkan, sami'na wa ata'na, itu hamba Allah. Tolong aja korupsi, tuku semen regane pira 70, tulis notane 70. Nggih, saya tidak akan korupsi karena Allah melarang korupsi. Itu hamba Allah. Sora papa wis karane nggo ongkos jalannya pira 150.000, ongkos jalan 150.000 sing endi, numpak gokar paling 50.000. Wah,
Oh, kalau hamba Allah tidak, enggak, saya tetap apa perintahmu ya Allah saya kerjakan, apa laranganmu ya Allah saya tinggalkan. Itu adalah hamba Allah, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah. Kita banyak yang mengaku diri sebagai hamba Allah. Ada infak ke Masjid Nurul Falah sejumlah 1 juta rupiah dari siapa? Hamba Allah. Wah, hebat. Hamba Allah itu tingkatannya tinggi. Kalau memang dia benar-benar sebagai hamba Allah, tapi ngakunya hamba Allah, perbuatannya hamba syaitan. Oh, kayak hamba Allah. Hamba Allah wis krungu aden sih obrol bejegongan. Hamba Allah enggak seperti itu. Hamba Allah mendengarkan adzan, dia menjawab, ambil air wudhu, kemudian dia datang. Hamba Allah puasa-puasa udut. Oh, ditakoni ini dari hamba Allah. Berarti panjenengan mengaku sendiri sebagai hamba Allah, tetapi Allah mungkin belum mengakui panjenengan sebagai hamba Allah. Kalau di dalam ayat ini Allah sudah mengakui Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah. Kalau kita yang mengakui diri kita sebagai hamba Allah, tapi Allah belum tentu mengakui kita sebagai hamba Allah. Oh, hamba hawa nafsu, hamba setan, bukan hamba Allah. Kenapa? Sebab perbuatannya itu selalu menyakiti orang lain seperti perbuatan setan. Nah, itu makanya di dalam ayat ini Allah menjelaskan bi abdihi, yang diajak siapa? Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah hamba Allah, yang diakui oleh Allah dia adalah hamba Allah. Diberikan nikmat dia tidak sombong, diberikan ujian dia tidak putus asa. Coba kita kalau kita memang ingin menjadi hamba Allah, kita diberikan ujian pirang-pirang, duitnya temben jukut sing bang 10 juta terus hilang, wah sirahe cekot anggelungane karo bocah-bocah sing diganyami, wah itu kita. Kalau kita hamba Allah, pasrah kepada Allah, itu bukan harta kita, mungkin harta orang lain yang dititipkan kepada kita, itu hamba Allah. Bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian yang keempat, apa sih tujuan dari Isra dan Mi'raj? Siapa yang tahu tujuan Isra Mi'raj? Tidak ada yang tahu tujuan Isra Mi'raj itu apa. Nabi Muhammad tahu tujuan Isra dan Mi'raj? Tidak tahu. Yang tahu tujuan dari Isra dan Mi'raj adalah Allah. Allah sendiri yang tahu tujuan Isra dan Mi'raj. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Sampai Nabi Muhammad sendiri pun tidak tahu tujuannya apa Isra dan Mi'raj. Contoh begini Bapak Ibu, panjenengan sedang duduk lagi jegong ke santai, kemudian saya ajak, Pak lagi santai Pak, iya yuk ikut saya, yuk ikut naik mobil, kemudian ikut bengeng, saya jalan. Kira-kira yang diajak tahu nggak tujuannya kemana? Yang orang ngerti, yang dijak tok sampai yang sih ngerti. Yang tahu siapa? Yang tahu saya, karena dia itu cuma saya ajak. Berarti yang tahu saya, yang tahu adalah Allah. Nabi Muhammad tahu nggak tahu, karena Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Tetapi di dalam ayat ini kita bisa mengambil gambaran apa sih tujuannya. Di antaranya linuriyahu min ayatina, diperlihatkan sedikit dari kekuasaan Allah. Tujuannya apa? Diperlihatkan kekuasaan Allah. Ana neraka, ana sing disiksa, ana sing dicakar-cakar, ana sing ilate ditugel, ana sing pirang-pira ditunjukkan oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya supaya umatnya tidak melakukan perbuatan yang nantinya seperti yang dilihat Nabi Muhammad, wajahnya dicakar-cakar dan sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua adalah apa? Untuk mendapatkan perintah Allah berupa
sholat. Itu tujuannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Intinya kalau sholat sudah kita paham, intinya dalam permasalahan Isra dan Mi'raj kita yakin, kita percaya sampai Allah bersumpah dengan nama kesuciannya. Kemudian kita berpikir, jangan berpikir dengan akal logika, tetapi berpikirlah dengan kuasa Allah, dengan iman. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah, karena hamba Allah adalah hamba tingkatan manusia yang tinggi. Dan mudah-mudahan kita pun bisa mengambil pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Insya Allah sholat kita adalah sholat yang khusyuk, sholat kita yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Cekap atur kaula bilih wonten kekurangan kelepatan kaula yun agungnya pangapunten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.